Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Tri Prasetyo, dokter, magister kedokteran klinik, spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik, subspesialis kraniomaksilofasial konsultan. Saya adalah dosen Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran dengan nomor induk dosen nasional 0023068909 dengan NUPTK 0955767681303002. Sebagai dosen di Universitas Padjadjaran, saya sudah melakukan Tridharma perguruan tinggi, salah satunya adalah bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ampu di program studi bedah plastik rekonstruksi dan estetik Universitas Padjadjaran adalah Kraniofasial 3. Mata kuliah ini berada di keseminatan Kraniomaksilofasial bedah plastik rekonstruksi dan estetik. Pada kesempatan kali ini, hal-hal penting yang akan saya jelaskan pada video kali ini adalah tentang penjelasan mata kuliah, kode mata kuliah, CPMK, turunan CPMK, dan juga deskripsi dari mata kuliah. Mata kuliah ini akan membahas tentang kelainan kraniofasial, dan pada video kali ini akan saya tampilkan tentang pengajaran bibir sumbing bilateral dan pembelajaran di kamar operasi untuk mahasiswa program pendidikan dokter spesialis 1 ilmu bedah plastik rekonstruksi dan estetik. Hal-hal yang ditampilkan menjadi highlight pada video kali ini adalah pertama tentang 1 delivery, yaitu bagaimana penyampaian oleh dosen kepada mahasiswa tentang materi secara jelas. Lalu berikutnya adalah interaksi antara dosen dan juga mahasiswa agar dosen dapat mengerti apakah mahasiswa sudah paham dan bagaimana mengajak mahasiswa untuk bisa mengerti tentang materi yang kita ajarkan. Lalu berikutnya adalah assessment, yaitu bagaimana kita sebagai seorang dosen harus memberikan penilaian dan untuk mengetahui apakah mahasiswa sudah mengerti terkait materi yang diberikan. Berikut adalah video pembelajaran saya dalam memberikan kuliah pembelajaran kepada mahasiswa PPDS 1 bedah plastik rekonstruksi dan estetik Universitas Padjadjaran. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Baik. Ya. Jadi hari ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana kita melakukan tata laksana pembedahan labioplasti pada pasien bilateral cleft lip. Cuma nanti fokusnya pada pertemuan hari ini kita akan fokus pada bagaimana kita melakukan desain operasi pasien bibir sumbing yang bilateral. Oke. Capaian pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini adalah mahasiswa PPDS mampu mengelola pasien celah bibir dan langit-langit di ruangan perawatan dengan penyulitnya, yaitu pada contoh kasusnya adalah celah bibir bilateral, revisi labioplasti, koreksi VPI, dan juga tata laksana faringoplasti. Untuk sub CPMK-nya yang akan kita pelajari, mahasiswa mampu menjelaskan berbagai teknik operasi celah bibir bilateral, dan juga mahasiswa terampil membuat desain operasi dan melakukan tindakan operasi pada pasien celah bibir bilateral. Hari ini tujuan pembelajaran kita, 1. Meningkatkan pemahaman dasar tentang desain pembedahan labioplasti, meningkatkan kemampuan melakukan desain operasi labioplasti dengan benar. Yang jelas kalau misalnya kita bisa melakukan desain dengan baik dan juga operasi yang baik akan mempercepat waktu operasi. Itu salah satu tujuan utamanya. Oke, sebelum kita masuk ke intinya, kita review dulu ulang lagi bahwa celah bibir dan langit-langit merupakan kompetensi utama teman-teman sekalian kalau untuk mau menjadi seorang spesialis bedah plastik, rekonstruksi, dan estetik. Nah, keberhasilannya itu bukan hanya waktu di operasinya aja, tetapi bagaimana kita mempersiapkan pasien preoperatifnya, selama berada operatif termasuk desainnya dan juga perawatan postoperatif, sehingga desain operasi menjadi satu kompetensi utama yang paling penting. Sehingga ketika tidak bisa desain berarti ya tidak bisa operasi intinya. Oke. Kita nggak bisa operasi kalau kita nggak tahu yang tidak normal. Jadi kita harus tahu dulu nih anatomi yang normal. Bahwa kalau misalnya kita melakukan operasi, kita berarti harus mengembalikan struktur anatomi normal. Ada yang tahu nggak filter kolom yang mana? Coba bisa ada yang maju? Filter kolom
Oke, ya. Terus filtral dimple, purple star. Oke, yang ini ya kan? Oke, jelas ya? Oke, sekarang berarti soalnya kita akan langsung masuk ke desain. Ini yang paling utama. Nah, jadi untuk operasi bibir sumbing, jelas satu yang utama adalah desain ya. Kuasai dulu yang sederhana bisa, baru yang advance. Karena nggak semua kasus itu bisa didesain dengan desain yang sama. Jadi kalau langsung ke advance-nya jelek, balik ke yang sederhana nggak bisa, ya nggak bisa, ya kan? Oke. Ingat-ingat ya, yang pertama jelas, yang A. A adalah titik terendah dari Kopitz-Bo. Nah, karena untuk ujung filtrum ridge tadi ya, yang dari hidung ke bibir, itu pada pasien bilateral itu nggak ada, berarti tujuan kita salah satunya bentuk itu. Nah, dari A kita tarik ke bikin titik B dan juga titik C dengan ukurannya AB sama dengan AC. Dan biasanya kita gunakan adalah 3 mm. Ya. Kenapa 3 mm? Karena memang ukurannya segitu. Kalau misalnya bikinnya terlalu besar 4 mm atau 5 mm jadinya seperti filter dimple-nya akan melebar, jadinya agak aneh bentuk mukanya. Jadi makanya kita pakai patokan 3 mili. Nah, dari sini kan kelihatan ya ada diskrepansi bahwa jarak dari AB ke AC adalah 3 mili, tapi dari D ke E dan D ke F adalah 2. Karena kalau kita perhatiin dimple kita agak meruncing ke atas, ya. Oke. Setelah itu di desain ini kita buat garis dari yang akan kita insisi dari A ke B, A ke C, C ke E, sampai ke 1 cm ke dalam lubang hidung. Sama juga dari B ke F, lalu kita lanjut ke 1 cm ke lubang hidung untuk membentuk nasal floor. Ya. Lalu jangan lupa yang ini tidak tergambar di sini adalah garis yang dari C tegak lurus ke arah bibir. Oke, ada 2 ini. Karena nanti insisinya yang untuk yang bagian medial adalah begini, nanti akan dijeblakan ke kiri, terus yang ini akan dijeblakan ke kanan, yang depan ini dijeblakan ke depan. Jadi desain kita untuk bibir bagian tengah tidak menggunakan bibir yang ada di premaksila, benar-benar dibuka. Oke, nanti gimana cara ngisi yang premaksila? Nah ini bagian sisi lateral. Jadi kita ke titik sebelahnya, yang sebelah sisi kanan ya. Cari sebenarnya area yang paling tebal, ya kan? Agak mundur sedikit. Kita tarik garis lurus, terus kita majukan berapa ini kira-kira? Yang dari H ke G. Mengikuti yang AC, karena ini nanti segmen ini akan ditaruh di tengah sini, ya kan? Oke, jadi ukuran yang dari G ke H harus sama dengan A ke C. Oke, paham ya? Ya, lalu bikin titik H dan juga titik K itu masing-masing sama ya tadi ya, yang sudah saya jelaskan, 2 mm dari G dan juga 2 mm dari J. Oke, lalu kita bikin titik L dan juga titik I pada pertemuan lakukan nostril dengan vermilion. Jadi kalau misalnya pada nanti waktu contoh kalian kelihatan. Jadi waktu melakukan antar hidung ini ada bentukannya. Nah itu titiknya di situ, si I-nya sama si J-nya. Jangan terlalu naik, jangan terlalu turun, pas dilakukan ini hidung ini. Oke, nanti waktu di gambar pasien mungkin lebih jelas. Lalu jangan lupa karena yang di dalam ini kan udah masuk sampai 1 cm ke atas, berarti kan dijeblakan untuk bikin nasal floor. Berarti harus ada ketemuan jeblakan berikutnya. Berarti yang sini harus masuk juga sampai 1 cm. Paham? Ya. Yang AB, ya JK. Jadi J ini nanti akan di A. Yang G ini akan di A. Gitu. Bukan di C ya, Dok? Bukan di C. Yang di C adalah yang titik ya, titik K sama titik H. Oke? Iya. Berarti kalau sekarang adalah latihan. Tadi kan yang lakukan antara nostril sama
sama area bibir itu, maksudnya ini loh, nih. Kelihatan, ini kan lekukan kan, di sini titiknya. Oke, kalau misalnya incomplete kayak gini gimana kira-kira caranya? Sama, jadi kan tetap akan ada di segitiga yang masuk ke dalam. Oke, udah mau bolpen semua? Oke, coba kita latihan dulu. Akan saya bagikan. Coba mungkin saya kasih waktu sekitar berapa? Sekitar mungkin 5 menit ya. Masing-masing coba untuk menggambarkan kira-kira sesuai dengan yang tadi desainnya seperti apa. Nih saya kasih itunya. Penjelasannya. Jadi yang pertama ditentukan adalah titik A. Oke. Seharusnya 3 mili tapi kalau foto gede banget ya. Nah, ya udah kira-kira. Izin Ya. untuk titik I dan L itu dong berarti kan dia pada tempat pertama melakukan usul yang Iya. sebenarnya pada titik ini kan ya ini komplit itu berarti tetap Coba dibikin. tetap Ya. Nanti saya akan ada beberapa pertanyaan. Karena tadi belum saya jelaskan sengaja, nanti kita lihat. Bisa jadi nggak kalau yang I ke H itu lebih panjang? Nah, kalau lebih panjang berarti diapakan? Harus ada yang dibuang. Kapan buangnya? setelah nanti diturunkan dari yang titik G sama H dan AC ditemukan. Nah, kenapa saya tidak menjelaskan dari awal? Karena kalau misalnya panjang sisi lateral sama yang medial itu beda, berarti harus ada yang namanya jaringan yang dibuang. Kita buangnya dalam bentuk wedge XCC. Sedangkan kita nanti, ini karena ini bentuknya itu sebenarnya itu tidak lurus sejajar seperti ini, agak miring. Sebenarnya panjangnya jadi nggak akan sama sebenarnya. Maksudnya akan lebih panjang dari perkiraan kita. Jadi kapan kita melakukan wedge XCC ini itu setelah kita menemukan titik H dengan titik C. Ya, jadi kalau semuanya udah kalau nanti ya nanti saya jelaskan di belakang. Mukosa udah dijahit, otot sudah dijahit, ketemu di tengah. Titik pertama yang kita jahit itu adalah sebenarnya titik H ke C sama titik K ke B. Nanti baru kelihatan ini ketekuk berarti nanti harus di wedge XCC. Jangan dari awal desain wedge XCC-nya. Kalau kita bikin wedge XCC dari awal, kita akan cenderung harus dibuang. Saat itu juga. Padahal prinsipnya adalah cut as you go. Kalau misalnya perlu dibuang, kalau nggak dibuang, ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi bisa nggak kalau misalnya yang satu dibuang satu nggak? Bisa. Jadi makanya nggak harus ada si wedge XCC ini. Oke? Sip. Boleh lihat? Kira-kira siapa yang mau dibahas? Punya siapa? Dr. Rica. Oke. Coba kita lihat bareng-bareng nih. Dr. Rica coba jelasin. Jadi apa aja? Jadi dok, untuk dari titik pertama kan kita tentukan dari titik terendah dari filtrumnya dok, titik A. Terus kita ambil garis 3 mm ke titik C, baru kemudian kita samakan, kita mirroring ke titik B. Jadi sama-sama 3 mm. Ya. Kemudian kita hitung untuk kita cari tengah dari kolumelanya dok. Kemudian kita buat titik D untuk garis tengah kolumelanya. Kemudian kita ambil 2 mm dok ke kiri untuk membuat titik E dan titik F. Jadi masing-masing 2 mm, 2 mm. Ya. Nah terus kita tentukan lagi titik
di sisi yang sebelah dextranya dok untuk menentukan titik G dan titik ya H dan titik G dok. Jadi untuk titiknya itu kita tentukan dari yang paling tipis dari vermilionnya di saat udah yang Mulai menipis. mulai menipis Iya. dok. Hmm. Kemudian setelah desain ini terus yang titik I-nya itu tadi kita tentukan yang tentu titik I dan titik L-nya dok. Jadi itu tempat pertemuan dari nostril kan familiar dok. Cuman untuk masalah ini pasiennya kan untuk nostrilnya sebenarnya terbentuk. Oke. Kira-kira ada yang kurang nggak? Which axis ini? Oke. Kalau misalnya perlu ya. Ini kan bikin garisnya begini nih. Ini begini. Ini begini. Ini begini. Terus harusnya ini ke sini dok. ke bawah, ya kan? Karena nanti yang bagian tengah ini akan dijeblakan ke bawah. Si segmen si yang tengah ini, yang di tengah akan dielevasi ke atas. Jadi si ototnya akan diketemukan di tengah baru ditutup lagi, ya enggak? Oke? Paham ya? Nah, sekarang kalau misalnya ini kita iris, ada struktur yang hilang nggak? Di sini White skin roll. Oke. Terus untuk membuat white skin roll di sini bagaimana? White skin roll bisa dibuat nggak? Bisa dibuat? dijahit dengan cara di atas. Nah. Itu lebih naik lagi. Jadi kita kembali ke gambar yang ini. Oke, gambarnya gambar skematik. Kalau misalnya unilateral, titiknya itu kan nanti titiknya itu jelas di white skin roll-nya kan? Karena white skin roll yang di sebelah sisi medial sama sisi lateral akan ketemu. Ini sama ini. Nah, kalau bilateral ini gimana? Ini kan di atas ini. Hilang nggak white skin roll-nya dia? Hilang nggak yang ini? Nah, ini. Hilang nggak yang ini? Kan ini kan titik A-nya di sini, B di sini, C di sini kan? Hilang kan? Jadi biar punya white skin roll di tengah gimana? Yang sebelah sini berarti titik kita itu di atas white skin roll. Untuk jahitannya ya. Bukan jahitannya, irisannya. Oh, irisannya. Jadi kita irisannya itu di atas white skin roll nih. Bukan di white skin roll-nya. Jadi biar ketemu di tengah, white skin roll di tengah. Oke. Jadi kalau kayak gini, ini terlalu pas di white skin roll. Berarti harusnya di atas. Ya, nggak estetiknya kurang. Sebenarnya kalau kayak gitu, jadi nggak operasinya. Jadi. Tapi white skin roll-nya nggak kebentuk. Iya. Detail estetiknya itu yang akan hilang. Jadi ini harus di atas white skin roll. Nggak perlu ada 1 mili atau berapa, nggak pakai perasaan, betul-betul di atasnya white skin roll. Yang penting white skin roll-nya ke bawah. Oke, bawah ya. Oke, jadi sebenarnya pertama kan kita tentuin ini dulu nih yang paling tebal, si gundukan bibir ini. Nah, itulah yang jadi titik H. Ya, baru maju 3 mili. Ini jadi titik G. Jadi titik G ya. Oke. Gitu ya. Kalau seperti ini nanti masih ada jaringan cleft ke bawah ke tengah, jadinya bentuknya dimpling nanti. Oke, ini berarti titik I kan di pertemuan sini. Sini ya, pas. Jadi gini. Oke. Nah, irisannya kemana setelah itu? Nah, kalau ini irisannya ke sini, ada yang salah nggak? Ini irisan ini. Terus tegak lurus. Harusnya di mana? Ini. Di sini. Kan kalau misalnya di sini kan jadi ada di jarak dari sini ke sini. Ini untuk ketemu di tengah. Kalau kayak gini kan nggak ada. Ya nggak. Nah, ini berarti ketemunya di sini ya, pas ya. Oke. Gini. Nah, terus habis itu ini karena ini incomplete. Jadi ini kita akan ke atas ini. Bikin segitiga. Tapi harus sama, nanti diukur kanan kiri biar hidungnya sama. Gitu. Ini harus di atas white skin roll. Oke, kira-kira yang lain gimana? Berarti itu untuk white excision itu setelah kita satukan dulu pertama tadi kan itu Si, ototnya itu Si H sama si C. Baru si G sama si H. Nah, baru habis itu kita lihat apakah perlu di wedge atau tidak. Berarti ini garis ini nggak perlu diinsisi dong?
Atau tetap Di insisi, Tetap tetap di di insisi. Malah kan insisi dari awal kan yang tengah ini. Makanya ini ada dinaikin ke atas. Iya. Oke. Ya, kita lanjut ya. Tadi insisi yang sebelah lateral kan. Jangan lupa tadi ketika insisi itu harus hati-hati karena nanti akan dijeblakin kanan kiri. Nanti jeblakan yang dari sini akan ketemu sama yang sisi tengah. Kita jahitkan mukosanya, ya kan? Nah, ototnya kita diseksi secukupnya. Yang penting sampai harus bisa ketemu di tengah. Ya enggak? Paham? Oke. Kalau udah ketemu di tengah, berikutnya adalah kita apa coba? Yang kita jahitkan. Yang titik G dan C itu kan di tengah. Yang mana tadi? Yang H dan iya. Kok nggak keluar ini? Oke, bentar. Yang kita temukan adalah yang titik C sama H. Nah, ini baru kelihatan nanti apakah perlu di wedge apa enggak, nanti di sini kita wedge-nya straight gitu. Dan wedge-nya kanan kiri bisa nggak sama. Ya. Nah, baru hasil akhirnya kan tadi jahit mukosa, jahit otot pakai benang Vicryl atau yang absorbable yang 50 kalau bisa. Kalau misalnya ternyata kurang kuat bisa pakai yang 4. Oke. Ini ada video. Oke. Sebenarnya desain itu kan banyak ya, cuma nanti yang kita pahami adalah prinsip-prinsipnya. Jadi bagaimana caranya kita nanti mendiseksi, kita lanjutkan aja ya. Ini kalau desain itu banyak, makanya ini adalah bagaimana cara kita melakukan diseksinya. Oke, jadi yang paling benar sesuai dengan Millard ya, kalau kita mau pembelajaran kita elevasi dulu yang bagian medial. Jadi ini dibuka semua, lalu di elevasi. Nah, di elevasi begini loh, tengahnya itu elevasi semua. Oke, sip. Nanti mukosa kanan kiri akan kita pakai untuk membentuk mukosa oral dan nasal floor. Baru nanti kita buat insisi yang untuk sisi lateral untuk kita elevasi mukosanya juga, dan juga kita lakukan diseksi dari ototnya. Nah, untuk bilateral paling penting agar tidak terjadi dehisen adalah bagaimana caranya kita diseksi dari ototnya. Nah, nanti yang paling penting adalah bagaimana kita menjahit ototnya. Nah, ini ototnya harus sudah diketemukan tanpa tension. Itu syaratnya. Kalau misalnya dia tension, ya udah nanti akan gampang dehisen. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita pakai benang yang kecil itu lebih bagus karena kelihatan tensionnya. Kalau aduh nggak ketemu terus kita lanjut pakai benang yang lebih besar, itulah tanda sebenarnya tension. Gitu. Jadi jangan dipaksain ya sebenarnya ya. Kalau bisa pakai benang 5 lebih bagus. Nah, oke. Jadi yang tadi juga prinsipnya sama. Kalau misalnya udah nah yang bagian ujung-ujungnya itu yang diketemukan dulu. Nah itu. Nah untuk kalau misalnya posisi seperti ini kan ini pas ya. Jadi perlu wedge excision nggak? Nggak perlu. Nah itu. Jadi untuk wedge excision itu akan kita tentukan during the off. Kalau perlu kita kerjakan, kalau enggak usah. Itu ya. Oke, kita kembali ke tadi. Oke. Jadi nanti akan saya kasih PR untuk bagaimana cara desain labioplasti bilateral. Nanti akan saya untuk kasusnya yang tadi kan kayak waktu kita latihan pakai incomplete. Nanti waktu PR-nya akan kita pakai desain yang complete ya. Sebenarnya sama aja kayak yang incomplete, pasti semua desain akan dijadikan complete. Kalau complete pasti harusnya lebih bisa. Karena ini nanti kamu kalau lihat nanti akan beda nih. Sisi sebelah kanan sama sebelah kiri ada bentuk yang berbeda. Nanti kita lihat bagaimana desainnya. Oke? Sip. Labioplasti itu bukan hanya sekedar mempertemukan bibir yang kepisah. Jadi orang berpikir kadang cuma diiris diketemuin.
Tapi kita harus tahu bahwa untuk operasi ada aspek rekonstruksi dan juga aspek estetik. Dua hal ini nggak boleh terpisahkan. Itulah sebabnya kita namanya adalah bedah plastik, rekonstruksi, dan estetik. Seluruh tindakan rekonstruksi yang kita kerjakan harus memiliki nilai estetik. Dan kalau kita mengerjakan operasi estetik harus mengikuti kaidah-kaidah rekonstruksi. Jadi biar semuanya berjalan dengan baik. Nah, untuk semua operasi bedah plastik, hasil yang baik harus dimulai dengan desain operasi yang baik. Sehingga kalau belum bisa desain berarti tidak pegang pisau. Oke. Nah, ini sekarang contoh. Pasien itu datang, jadi pakai desain yang saya bilang, bibir yang bagian tengah masih dipertahankan. Jadi ini cuma sekedar mengetemukan kanan sama kiri. Jadi kepisah dikit, kanan sama kiri dibikin irisan, diketemukan. Jadinya gimana? Bentuknya masih kelihatan, orang masih ngeliatnya masih kayak cleft kan? Yang ini. Oke. Jadi operasinya gimana caranya? Kira-kira? Jadi, berarti kita harus membuang bibir yang sebelah yang tengah ini kan? Enggak, yang tengah ini kita buang. Berarti kita harus bikin lagi irisan agak jauh untuk mengetemukan yang kanan sama kiri. Nah, jadinya lebih bagus kelihatannya. Oke. Nah, ini wet skin roll-nya harus dibawa untuk bikin wet skin roll. Gitu. Ya. Oke, jadi pasien bilateral kelihatannya kok ngeri-ngeri sedap gitu ya bentukannya. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita bisa operasi dengan benar ya hasilnya juga bisa bagus. Begitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ya. Tadi kalau seperti yang di resep aku sebenarnya prinsipnya kita tuh jangan sampai waktu kita jahit ototnya tuh tension dan terjadi dehiscence pada pasien bilateral itu. Nah, jadi kalau misalnya kita untuk mencegah tensionnya itu berarti kita harus lepas dari yang sama kayak prinsip unilateral. Sama. Lepas sampai ke sebelahnya. Jadi kalau sebenarnya kan kita untuk diseksinya seperlunya. Kalau udah nggak tension ya sudah. Tapi kalau misalnya masih tension sampai pipi sampai semuanya dibuka, bisa ketemu di tengah. Tapi ingat lagi, itu hanya salah satu faktor. Memang itu faktor utama. Kalau misalnya tension jelas pasti akan dehiscence. Tapi banyak faktor nih berikutnya, kebersihan, perawatan lukanya. Itu yang penting dari pasiennya. Berarti yang penting adalah kita harus edukasi pasiennya. Jadi jangan tinggal operasi, habis itu tinggal. Besok langsung pulangin, nggak dilihat pasiennya. Jadi selesai operasi harus langsung edukasi ibunya. Gimana nih caranya? Kalau misalnya bibir sumbing, gimana cara bersihinnya? Kalau ada darah langsung dibersihin. Jangan nunggu sampai kering, karena kalau sampai kering nanti akan jadi kerak. Jadi krusta bersihinnya lebih susah. Bersihin krusta kita colek-colek, benangnya lepas nanti. Nah, jadi ini sekarang kita sudah selesai belajar tentang desain. Jadi nanti waktunya kalau misalnya ada pasien di kamar operasi, bisa bikin pengajuan untuk kita latihan untuk operasi bibir sumbing. Oke. Ada lagi mau ditanyakan? Cukup? Oke, kalau cukup kita akhiri. Jangan lupa nanti PR-nya saya kasih. Habis itu nanti segera dikasihkan ke saya kembali ya untuk kita lihat lagi evaluasi sudah mengerti atau belum. Oke, kalau sudah kita akhiri untuk pertemuan kali ini. Silakan kembali ke tempat tugas masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan video pengajaran pada mata kuliah Craniofacial 3, Program Pendidikan Dokter Spesialis 1, Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik, Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Semoga dapat menjadi gambaran mengenai kinerja pembelajaran yang saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.